Ya bisa Pak, bisa. Pencemaran Karena kan nama baik ya. itu nanti Bapak langsung kena dua pasal itu loh, pencemaran nama baik dan karena punya hutang tidak dibayar. Itu juga kena pasal, ada pasal KUHP 358. Wah, duh, sampai sebegitunya, Mbak. Ya itu emang udah tuntutan dari perusahaan kami, Pak. Kan saya Mhm. cuma menyampaikan di sini Betul, mhm. kita mencari jalan baiknya aja. Kalau ibu Iya, tania mau membayar ya silakan membayar. Kalau ibu mhm. tania tidak mau membayar ya nanti data beliau saya kirim ke pusat, nanti pusat yang langsung ngurus ke jalur hukum gitu karena beliau tidak mau membayar. Kan Oh, saya gitu. dari tadi udah ngomong Iya, baik-baik, iya, penting iya. kita Iya, untuk iya. menyelesaikan masalah aja gitu. Makanya tadi saya kan sudah meringankan beban bunganya gitu. Saya Iya, mau iya. menghilangkan beban bunga ibu taninya. Oke, oke. Terima kasih memang Mbaknya apa itu kooperatif menjelaskan bahwa duduk perkaranya ini nanti ketika debitur tidak bisa membayar ada konsekuensinya hukum. Iya Pak. Tadi pasal Kan pasal yang disebut berapa Mbak? KUHP 358 Pak. 358 pencemaran nama baik ya. Terus apalagi? Uh, itu itu tidak mau membayar utang Pak. Oh, Nah, nanti bapak tidak membayar searching aja utang di. itu pidana juga ya, Mbak? Iyalah Pak. Kan soalnya kan Mm-mm. ibu tania itu udah memberikan Apa? bukti KTP, foto KTP, Ya. foto foto selfie beliau, terus sama Mm-mm. bukti rekaman. Kami ada Mm-mm. bukti rekaman telepon Oh, ibu gitu. tania. Mm-mm. Terus sama data diri beliau kan udah masuk ke sistem kami semua Pak. Oh, jadi Itu direkam ya, itu sudah salah satu direkam semua ya? buktinya. Iya Pak, itu salah satu bukti ibu tania milik Oh, perusahaan gitu. kami. Gitu. Iya, makanya kalau tidak bayar ada konsekuensinya. Jadi gini, saya menyimpulkan aja Mbak ya, dari Mbak bicara ke saya. Ketika debitur tidak bisa membayar di pinjaman online yang legal ataupun ilegal. Kalau dompet, dompet apa tadi itu Mbak? Maaf, dompet mudah itu Dompet mudah pinjaman, Pak. iya dompet mudah. Gini, saya ulang lagi. Apabila debitur dari dompet mudah tidak bisa membayar, ada konsekuensinya pidana dengan pasal 358, ya Mbak ya, Iya. 358 dan tidak bisa membayar hutang, dua pasal langsung ya Mbak ya. Bahwa aplikasi dompet mudah ini ilegal gitu misalnya ya Mbak ya. Kok bisa ya Mbak ada dasar hukum ketika operandinya apa itu perusahaan Anda ilegal bisa melakukan upaya hukum kan gitu maksudnya Mbak ya? Kan tadi saya udah bilang, Pak, perusahaan kami ini tidak ilegal. Perusahaan kami tidak ilegal. Ini Pak, kalau emang kami ilegal, kenapa kami bisa menuntut ibu tania gitu? Itu sama aja menjerumuskan perusahaan kami. Kalau kami ilegal ya, kan udah saya bilang, jadi kami tidak ilegal. Makanya kalau ibu tania tidak mau membayar, makanya saya bisa membuat laporan atas nama Ibu Tania Oktavianis itu ke jalur hukum. Langsung saya kirim ke pusat. Jalur hukum Makanya ya di gitu. sini ya makanya di sini saya Apa? kan baik-baik gitu. Iya, saya juga jawab baik-baik. Jadi gini, Mbak. Yang terpenting jangan sampai ada konsekuensi hukumnya. Bahwa utang piutang itu kesepakatan kedua belah pihak. Lah sampean ini pinjol ilegal, terus mau mengupayakan hukum, lu dasar hukumnya dari mana? Itu yang saya perlu tahu sih, Mbak. Lah itu kan Ibu Tania kan udah sepakat dari awal Pak gitu. Karena emang mau meminjam itu ya harus konsekuensinya dibayar. Kalau nggak mau dibayar kan itu kan akan dipermasalahkan di hukum gitu. Oh gitu. Jadi gini aja Mbak simpulannya. Di Iya. sini kami juga sudah meringankan kalau Ibu Tania tidak Betul. bisa melunasi itu kami kan akan bisa bantu buat perpanjangan Pak. Biar tidak meringankan beban. Mungkin Ibu Tania kan tidak ada uang 2.600.000 untuk melunasinya pinjaman pokok. Jadi kan bisa buat perpanjangan itu kan setidaknya biayanya lebih rendah lagi gitu. Betul. Berarti itu dalam tenornya itu dalam 7 hari gitu. Jadi kan selama 7 hari Ibu Tania bisa untuk mencari dana buat pelunasan gitu. Iya, tadi kan Mbak bicara untuk tidak meringankan beban dari haknya Bu Tania kan gitu ya. Jadi gini aja loh Mbak. Mbak ini kan tadi bicara konsekuensi hukum. Apabila debitur tidak bayar akan dikenakan dua pasal sekaligus, pasal berlapis 1358 pencemaran nama baik ya Mbak ya. Apa? Iya. Oke. Gimana Pak? Dan, ini kapan mau dibayar? Dan kapan mau dibayar?
tidak bisa bayar utang, jadi pasar belas. Gini aja Mbak, saya atas nama kuasa hukum dari Ibu Tania, silakan lakukan upaya hukum. Ketika Anda tadi bicara hukum, tak tunggu undangannya dari pengadilan, tak tunggu undangannya, panggilannya dari kantor polisi. Pak, jadi permasalahannya Ibu Tania tidak mau membayar ini, biar saya langsung buat laporannya ke pusat gitu, mau membayar atau tidak. Intinya itu aja. Ya, intinya ini kan sampean pinjol ilegal. Silakan gugat saya atas nama kantor hukum Nenggala Alugoro kan. Tadi kan udah saya bilang, udah bilang kami tidak ilegal. Makanya saya pertanyakan Ibu Tania ini mau membayar atau tidak. Kalau emang tidak mau membayar, langsung data beliau atas nama Ibu Tania Oktavianis, saya langsung kirim ke pusat gitu. Iya, ini tadi kan Mbak bicara hukum. Ya, intinya Bapak jawab aja pertanyaan saya, mau dibayar atau tidak. Iya, udah, sini saya jawab ya Mbak, kasih kesempatan saya untuk menjawab. Saya atas nama kuasa hukumnya, kantor hukum Nenggala Alugoro, Kota Depok. Anda tadi bicara tentang konsekuensinya apabila debitur tidak bisa bayar, ada upaya hukum yang Anda lakukan. Saya atas nama kantor hukum Nenggala Alugoro siap untuk menerima panggilan pengadilan atau bahkan laporan polisi dengan delik pidana. Jadi intinya Bapak sebagai kuasa hukum Ibu Tania tidak mau membayar kan? Pasti, karena saya pastikan kalau pinjol kalau pinjol ilegal tidak pernah akan kami bayar. Jadi kalau Anda masih operandinya ilegal, apa? Saya bukan pinjol ilegal. Makanya kalau Anda Bapak mikir aja deh gini, Bapak mikir aja kalau emang kami ilegal, ngapain saya mau melaporkan Ibu Tania? Itu sama aja melaporkan perusahaan kami, karena kami tidak berbadan hukum gitu. Iya Mbak, tadi kan Mbak sudah bicara, kalau Anda legal silakan lakukan upaya hukum karena ada dasar hukumnya. Itu dulu satu. Sekarang kedudukan Anda berbadan hukum apa tidak? Pak, saya nanya, inti dari permasalahan ini Ibu Tania mau membayar atau tidak, itu aja. Itu tadi saya jawab. Saya nanya gitu aja, ya mau membayar atau tidak. Saya pastikan. Mau membayar kan? Saya pastikan ketika pinjol ilegal kami atas nama kantor hukum Nenggala Alugoro, dipastikan ketika kami menerima kuasa dari salah satu debitur yang pinjam di ilegal, kami pastikan untuk tidak bayar. Kalau Anda tidak puas dengan cara saya, silakan lakukan upaya hukum. Ya, saya akan buat laporan ke atasan saya, nanti saya kirim ke buktinya ke Bapak. Kalau emang Ibu Tania Oktavianis tidak mau membayar, jadi data beliau langsung saya kirim ke pusat, itu jangan salahkan kepada saya gitu. Tidak, saya nggak menyalahkan, saya akan tunggu. Saya akan tunggu panggilan. Resikonya sendiri, Bapak ambil resikonya sendiri kalau data beliau sudah ke pusat. Iya, silakan. Iya, saya juga heran Anda pinjol ilegal, tenornya 7 hari, bunganya sangat dahsyat. Terus Anda itu loh pengen melakukan upaya hukum, lawang operandi Anda ilegal, tapi bicara hukum segala. Kami atas nama kuasa hukum, kami dari kantor hukum Nenggala Alugoro, dimanapun berada, cabangnya hampir seluruh Indonesia, wabil khusus Kota Depok, apabila Anda aplikasi dompet mudah untuk melaporkan atas nama klien kami, silakan. Kami akan tunggu, baik mau perdata maupun pidana. Saya pastikan bahwa Anda itu hanya menakut-nakutin. Berbadan hukum tidak. Dari cara pinjamannya tenornya 7 hari, bunganya sangat luar biasa. Jadi gitu teman-teman, jangan pernah takut ketika ada ancaman tentang hukum. Dia aja juga ilegal kok bicara hukum. Gitu ya teman-teman ya. Jangan pernah takut ketika ada istilahnya teror, Anda akan ditarik-tarik ke ranah hukum. Saya juga nggak habis pikir ada DC yang pola pikirnya seperti itu. Dia juga ilegal, ingin melakukan upaya hukum, lah dasar hukumnya opo. Gitu ya teman-teman ya. Semangat, selamat pagi, semoga pagi ini bahagia, tetap tersenyum walaupun banyak masalah. Assalamualaikum.